Di dalam kekayaan karunia Roh Kudus, karunia berbahasa roh sering menjadi topik yang mengundang rasa ingin tahu dan perdebatan. Karunia berbahasa roh atau glosolali adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal atau bahasa rohani. Karunia ini pertama kali muncul dalam Kisah Para Rasul bab 2. Ketika para murid dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mereka mulai berbicara dalam bahasa bangsa lain, sehingga orang-orang dari berbagai bangsa yang hadir saat itu dapat mendengar berita Injil dalam bahasa mereka sendiri. Peristiwa ini menjadi tanda kuasa Allah yang melampaui batas-batas manusia dan budaya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menjelaskan lebih lanjut tentang karunia ini. Dalam 1 Korintus bab 12 sampai dengan bab 14, Paulus menyebutkan bahwa bahasa roh adalah salah satu dari banyak karunia Roh Kudus yang diberikan untuk membangun jemaat. Namun, Paulus juga menekankan bahwa karunia ini harus digunakan dengan bijaksana dan tertib. Bahasa roh jika diartikan atau ditafsirkan dapat menjadi alat untuk membangun iman jemaat. Tanpa penafsiran, bahasa roh lebih bersifat pribadi sebagai bentuk doa atau pujian yang langsung ditujukan kepada Allah. Lalu, bagaimana dengan masa kini? Apakah karunia berbahasa roh masih berlaku? Pertanyaan ini menimbulkan dua pandangan utama di kalangan orang Kristen. Di satu sisi, ada yang percaya bahwa karunia ini masih berlaku. Mereka melihat bahasa roh sebagai bagian dari pengalaman Roh Kudus yang dapat dialami oleh setiap orang percaya. Bagi mereka, bahasa roh adalah alat untuk berdoa, memuji, dan membangun iman pribadi serta jemaat. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa karunia ini terutama diberikan pada masa gereja mula-mula untuk meneguhkan berita Injil dan membangun jemaat. Setelah Alkitab selesai ditulis, karunia ini dianggap tidak lagi diperlukan karena firman Tuhan sudah lengkap. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, ada beberapa prinsip yang dapat kita pegang. Pertama, Allah berdaulat. Jika Allah berkehendak untuk memberikan karunia bahasa roh kepada seseorang, tidak ada yang dapat menghalanginya. Namun, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pencarian karunia semata, sementara melupakan buah-buah roh yang lebih penting. Paulus sendiri menekankan bahwa kasih adalah buah roh yang paling utama. Bahkan bahasa malaikat sekalipun tetapi tidak memiliki kasih, maka karunia itu tidak ada artinya. Jika karunia itu digunakan, harus dilakukan dengan tertib dan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk membangun iman orang lain. Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan sopan
dan teratur. Mari kita terus berdoa, minta hikmat dari Roh Kudus dan hidup dalam kasih serta kesatuan sebagai tubuh Kristus.